Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Juknis Praktik Peradilan Mandiri tahun 2020 untuk Fakultas Syariah IAIN Madura. Jadi Praktik Peradilan Mandiri tahun 2020 Fakultas Syariah IAIN Madura bagaimana? Yang pertama adalah praktikum. Praktikum itu terdiri dari dua hal. Yang pertama individual dan yang kedua adalah secara kelompok. Jadi ada individual, ada tugas individu, dan ada tugas kelompok. Bagaimana yang kedua ini? Yang pertama adalah individual. Apa yang perlu dilakukan oleh peserta yang bersifat individu? Yang pertama adalah mencari salinan putusan pengadilan agama. Jadi mencari salinan putusan pengadilan agama secara daring, bisa di pengadilan agama setempat atau pengadilan di seluruh Indonesia. Misalnya maksudnya pengadilan agama setempat ini peserta mendatangi kantor pengadilan agama, apakah itu Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bakalan misalnya. Atau pengadilan di seluruh Indonesia. Bisa dengan melalui link putusan 3 atau direktori putusan Mahkamah Agung. Nanti ada simulasinya. Jadi ini untuk di pengadilan seluruh Indonesia. Kemudian setelah mencari putusan, dipilih sesuai dengan ruang lingkupnya, lalu menganalisis isi putusan. Dianalisis dari segi hukumnya, kemudian pertimbangannya apa, dan lain sebagainya. Setelah itu dilaporkan. Jadi analisis putusan yang sudah peserta lakukan itu dilaporkan dengan format halaman cover. Halaman cover berisi laporan individual, nama, name, tahun, kemudian judulnya apa, misalnya tentang cerai talak atau cerai gugat atau adopsi anak ataupun yang lainnya judulnya. Identitas putusannya. Jadi judul, kemudian identitas putusannya, nama putusan, nama PA, tahun putusannya berapa. Kemudian analisis. Di dalamnya tinggal analisis saja, bisa dibuat sub-sub sesuai kebutuhan. Analisisnya apa misalnya. Terserah peserta sendiri. Kemudian sampul warna merah. Di sampul warna merah nanti laporannya atau analisis isi putusannya di sampul warna merah. Aturan-aturan lainnya baca di petunjuk teknis. Misalnya marginnya harus berapa, fontnya, kemudian pakai apa, berapa spasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kolektif adalah satu, merancang praktik peradilan semu dari salah satu putusan dalam kelompok. Jika di dalam kelompok itu ada 12 orang, silahkan bermusyawarah yang 12 orang itu untuk menentukan satu putusan yang akan dipraktikkan dalam peradilan semu. Terserah punya siapa, asalkan diputuskan secara kelompok. Kemudian yang kedua, setelah ada putusan, salah satu putusan yang diambil untuk dipraktikkan dalam peradilan semu, maka silakan membuat dokumen pendukung praktik peradilannya. Misalnya membuat gugatan, kemudian mediasi, lalu jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Ya, sesuai dengan tahapan-tahapan pengadilan yang sudah peserta pelajari di hukum peradilan atau hukum acara. Di situ kan ada hukum acara pengadilan agama misalnya, dari tahap 1 sampai tahap berikutnya. Jadi dari pertama sampai terakhir itu seperti apa, itu sudah ada. Jadi dibuat secara kelompok. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan praktik peradilan semu sesuai jadwal. Jadi jadwalnya nanti akan dijadwal oleh lab tentang
siapa-siapa yang akan melaksanakan peradilan semu pada hari ini. Lalu, jadi setelah dilaksanakan peradilan semu, kemudian dokumen-dokumen ini, dokumen yang poin 2 ini, nah itu dijilid dan dilaporkan atas nama kelompok. Misalnya apa, tentang apa, kemudian kelompoknya siapa saja. Juga disampul warna merah. Jadi yang ini bebas, tidak ada ketentuan, misalnya dia penulisannya yang rapi, asalkan pengetikannya yang rapi begitu. Ini yang kolektif. Jadi ada 2, individual dan kolektif. Kemudian, nah ruang lingkupnya apa saja? Jadi ruang lingkup itu apa saja temanya maksudnya? Itu yang pertama adalah bisa cerai talak, kemudian yang kedua cerai gugat, yang ketiga adopsi anak, lalu ada dispensasi perkawinan, misalnya ada pembagian harta gonogini, lalu ada 6 kewarisan, ada poligami, misalnya kalau ada izin poligami, kemudian ada sengketa ekonomi syariah. Nah, ini ruang lingkup yang dicari, salah satu dari yang 8. Nah, putusannya itu adalah yang 5 tahun terakhir. Jadi kalau 5 tahun terakhir berarti dari tahun 2015 sampai 2020. Tidak boleh sebelumnya tahun 2015. Misalnya tahun 2000, tidak boleh itu. Jadi putusannya 5 tahun terakhir. Jadi dari 2015 sampai 2020. Ini ruang lingkupnya. Kemudian kewajiban peserta apa saja? Ya, 1, melaksanakan tugas secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan yang ada dalam Juknis. Kemudian yang kedua adalah membuat laporan individual berupa analisis putusan pengadilan dan laporan kolektif berupa dokumen praktik peradilan semu. Nah, berarti jika ada 12 orang dalam satu kelompok, ada 12 laporan individu dan 1 laporan kolektif. Kemudian hak peserta apa saja? 1, memperoleh bimbingan yang optimal dari DPL dan dosen pamong. Jadi kan sudah dibuat grup di masing-masing kelompok. Yang kedua, mendapatkan nilai yang objektif dari DPL. Jadi DPL nanti akan menilai atas kinerja para peserta praktikum di kelompok masing-masing. Kemudian yang ketiga, mendapatkan sertifikat dari laboratorium. Ini hak peserta. Kemudian sanksinya, apa sanksinya? Yang pertama, terlambat menyetorkan laporan baik individual maupun kolektif mengurangi nilai. Jadi sudah ada ketentuannya kapan, tanggal berapa terakhir untuk penyetoran nilai baik individu maupun kolektif. Yang kedua, tidak mengikuti praktik peradilan semu, tidak lulus. Jadi ada praktik peradilan semu, kalau ada peserta tidak mengikuti maka tidak lulus. Jika tidak lulus ya silakan mengulang pada tahun berikutnya. Kemudian tugas DPL dan dosen pamong, yang pertama adalah memberikan bimbingan secara optimal kepada peserta baik individual maupun kolektif. Jadi silakan berhubungan di WA dengan sopan. Misalnya hak untuk dosen pamong karena hakim mungkin ditanya kapan ada waktu luangnya, karena mungkin sibuk kalau siang misalnya, harus malam misalnya, harus ada komitmen, harus ada perjanjian di dalam grup itu biar tidak mengganggu satu sama lainnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan bimbingan kepada peserta dalam membuat laporan analisis putusan dan pembuatan dokumen pendukung praktik peradilan semu. Jadi dibimbing, kalau peserta tanya silahkan DPL dan dosen pamong membimbingnya dengan memberi arahan-arahan dan masukan. Kemudian yang ketiga adalah tugas DPL memberikan nilai akhir yang objektif terhadap kinerja peserta praktikum. Nanti itu DPL yang akan memberikan nilai kepada para peserta di masing-masing kelompoknya. Nah, tugas-tugas DPL dan dosen pamong dilakukan secara daring melalui WA kelompok. Jadi ada WA grup di kelompok itu, itu fungsinya adalah untuk untuk interaksi antara peserta dengan DPL dan dosen pamong. Ya, karena masa pandemi ini harus daring semuanya.
Kemudian tahapan pelaksanaan, ini adalah tahapan pelaksanaannya. Jadi mulai hari ini tanggal 22 sampai 24 adalah pembekalan praktikum kepada peserta secara daring melalui Zoom maupun YouTube. Ya, ini tahapan pelaksanaannya. Jadi di Zoom atau YouTube nanti akan ada form kehadiran para peserta yang ada sebanyak 172 orang dari prodi HKI maupun prodi HES. Kemudian pelaksanaan praktikum kapan? Dimulai tanggal 28 September sampai 17 Oktober 2020. Itu pelaksanaan praktikumnya. Jadi sekitar 3 minggu lah kegiatannya. Kemudian praktik peradilan semua akan dimulai pada tanggal 19 sampai 24 Oktober. Jadi di tanggal 19 sampai 24 ini akan dilakukan penjadwalan oleh laboratorium kelompok mana saja yang akan melakukan praktik pada tanggal-tanggal itu. Kemudian terakhir adalah penyetoran laporan kepada DPL, itu adalah waktunya tanggal 26 sampai 30 Oktober 2020. Jadi penyetoran laporan baik individu maupun kolektif kepada DPL itu tanggal 26 sampai 30 Oktober 2020. Nah, pelaksanaan praktik mandiri ini artinya bahwa daring semua, kecuali ada ketentuan misalnya ada kebijakan dari PA, entah itu PA Sumeneb, Sampang, Bangkalan atau Pamekasan, bahwa mahasiswa dibolehkan datang ke PA misalnya hanya 1 hari misalnya. Itu kebijakan di masing-masing PA, karena di masing-masing PA itu memiliki kebijakan masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di PA tersebut. Jadi konsep praktik peradilan ini adalah daring semua. Daring semua artinya mahasiswa tidak diperbolehkan datang ke pengadilan. Itu atas permintaan pihak pengadilan. Jadi atas permintaan pihak pengadilan karena memang kondisinya pandemi. Kecuali misalnya ada salah satu PA yang membolehkan datang, itu adalah kebijakan intern di PA tersebut. Jadi silakan dikomunikasikan dengan dosen pamung yang dari PA. Demikian penjelasan singkat tentang Juknis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakses putusan pengadilan secara daring di seluruh Indonesia, tinggal kita buka Google, lalu ketik Direktori Putusan Mahkamah Agung. Direktori Putusan Mahkamah Agung, nah, kita klik, lalu di sini sudah ada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kita klik. Nah, ini background, gambar, dan berisi informasi-informasi tentang putusan Mahkamah Agung, baik itu peradilan agama, peradilan negeri, dan sebagainya. Jadi pengadilan-pengadilan atau badan peradilan yang berada di bawah MA itu ada semua di sini. Ini ada putusan keseluruhan, putusan bulan ini, putusan bulan lalu, putusan 3 bulan terakhir. Kita terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada putusan Mahkamah Agung, kemudian direktori, nah ada pengadilan. Nah, ini pengadilan. Kita pilih misalnya kewenangan kita pengadilan agama, tinggal kita klik di peradilan agama. Dan peradilan agama kita klik, akan muncul ini. Ini berisi pengadilan dan putusan yang sudah dipublikasi. Ini seluruh Indonesia. Jadi banyak. Tinggal milih mana. Untuk milih, di sini ada keyword pencarian. Misalnya kita akan mencari Pengadilan Agama Pamekasan, ya tinggal kita ketik daerahnya Pamekasan, Sampang, Bangkalan misalnya. Kita Pamekasan, masukkan sini.
langsung cari di sini Pengadilan Agama, langsung cari. Akan muncul seperti ini. Nah, nama Pengadilan Tinggi Provinsi. Ini karena PA Pamekasan berada di bawah PTA Surabaya, ya tinggal klik. Nah, akan keluar putusan-putusan di sini. Putusan-putusan banyak ini. Jadi putusan-putusan banyak, tinggal kita nyari mana misalnya. Jadi ini ada tahunnya lengkap. Tinggal cari, akan muncul keluar ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalnya kita akan cari apa? Kita cari sesuai dengan ruang lingkup yang ditawarkan oleh lab, misalnya macam-macam di sini. Ini ada pemohon melawan termohon. Ini permohonan ini. Kemudian penggugat melawan tergugat, penggugat melawan tergugat, penggugat melawan tergugat. Nah, di sini kita tidak tahu apa ini gugatannya. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, tinggal diklik. Nah, di sini ternyata perceraian. Nah, ada perceraian di sini. Jadi klasifikasi perdata agama perceraian. Penggugat melawan tergugat. Nah, ini ada ketua, hakim ketuanya, ada hakim anggotanya, panitranya. Kemudian ini catatan amarnya. Nah, putusannya di mana? Nah, kita download putusannya adalah di sini. Nah, di sini ini ada download PDF. Ini ada zip, ada PDF. Nah, kita misalnya mau download putusannya, ya tinggal kita download. Nah kan sudah terdownload, muncul di sini, kemudian kita klik. Nah, di sini ini adalah putusan tentang yang tadi itu. Jadi siapa melawan siapa. Nah, ini duduk perkaranya apa. Terus ini ada berapa halaman ini, banyak. Kemudian nah jadi ini cerita-ceritanya sampai mengadili. Mengadili bagaimana. Jadi ini adalah contoh putusan. Ini pertimbangan hukumnya apa yang nanti akan dianalisis. Jadi dianalisis oleh para peserta. Silahkan. Ini contohnya. Jadi bagaimana kita mengunggah atau mendownload atau mengunduh putusan-putusan pengadilan agama secara daring untuk kegiatan praktikum Fakultas Syariah IAIN Madura tahun 2020. Demikian penjelasan singkat, semoga bermanfaat dan terima kasih.